apa kabar Bunda hari ini? Semoga sehat semua ya di rumah. Ketemu lagi dengan aku Renia dan tim Mata Indonesia TV di Persembahan untuk Bunda. Nah, Bunda, episode kali ini aku punya topik tentang membangun kedekatan emosi ayah dengan anak gitu. Dalam sebuah keluarga pasti terdapat emosi yang terjalin antara anggota keluarga, ayah, ibu, anak-anak, kakak, adik gitu maksudnya ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih jalinan emosi tersebut dapat terbentuk? Kita akan bahas hari ini dan di sini dengan aku udah ada Mbak Eva, psikolog kita. Halo. Kita ketemu lagi nih Mbak. Iya. Makasih atas kedatangannya. Sama-sama undangannya. Ya udah kita langsung ngobrol aja ya Mbak ya. Oke. Hari ini bahasan kita tentang kedekatan emosi antara ayah dengan anak. Nah aku mau nanya-nanya nih Mbak. Ya. Ayah itu kan adalah sosok kepala keluarga. Ya. Pasti. Lebih sibuk dengan pekerjaan di luar rumah gitu kan. Tapi seberapa penting sih peran ayah di dalam rumah? Seberapa penting sebetulnya peran ayah dan ibu itu sama pentingnya. Sama kuatnya, sama pentingnya, dan keterlibatan ayah itu sangat dibutuhkan buat anak, khususnya keterlibatan ayah sejak dini itu sangat dibutuhkan untuk anak dalam perkembangannya nanti ke depan. Apa ada kecenderungan bahwa ayah itu cenderung dekatnya tuh sama anak laki aja gitu, atau ibu dengan anak perempuan, atau malah switch? Itu sebetulnya mitos kita ya, pandangan yang ada di masyarakat bahwa anak laki-laki akan dekat dengan ayahnya. Tapi sebetulnya semua anak laki-laki atau anak perempuan punya peran yang sama, butuhnya kedekatannya dengan ayah, dan ayah juga bisa deket kok sama anak laki-laki atau anak perempuan gitu. Itu semua sangat tergantung oleh kesediaan dan kemauan ayah untuk melibatkan diri kepada pengasuhan pada anak itu sendiri gitu. Oh, jadi antara ayah dan ibu nih mereka bisa kompakan bagi tugas ya? Ya harus, bikinnya kan bareng ya. Jadi kita harus melakukannya, menyelesaikannya untuk merawat dan mengasuhnya juga bersama-sama gitu. Oke, iya bener sih Mbak, yang bikinnya bareng, kalau sendiri ya nggak bisa dong. Iya. Oke, nah terus peran seperti apa sih Mbak yang seharusnya dimiliki seorang ayah untuk anaknya? Maksudnya lebih ke titik beratnya tuh ke bagian apa nih, ke peran seorang ayah? Ya, keterlibatan ayah itu akan memberikan dampak pada perkembangan anak, baik secara sosial emosi. Contoh misalnya anak yang dekat dengan ayahnya, yang merasa nyaman gitu dengan ayahnya, akan membangun kemampuan percaya diri, keterampilan sosialnya meningkat gitu ya, dan dia akan menjadi jauh lebih siap menghadapi tantangan yang ada di lingkungannya gitu, khususnya yang berkaitan sama situasi sosial gitu. Pergaulan. Ya, gitu ya. betul gitu loh. Sedangkan pada perkembangan kecerdasan adalah ayah itu kalau mengasuh, keterlibatan ayah dalam mengasuh itu, ayah tuh punya cara-cara yang lebih menarik, punya cara yang tidak diduga, dan ayah tuh berani untuk membawa anak untuk eksplorasi keluar. Dan pada saat anak berani diajak orang eksplorasi keluar, akan membangun apa? Kemandirian, kemudian kreatif. Anak akan berani menghadapi situasi yang ada dan mampu mencoba sesuatu dengan cara yang berbeda gitu. Sedangkan kalau misalnya perkembangan berkaitan motorik, ayah-ayah itu akan berani mendorong anaknya itu melakukan aktivitas-aktivitas fisik dengan cara yang aman, anak nyaman, dan berkembang motorik dengan baik gitu. Oh iya sih, ini aku kayak ada gambaran nih ya, kayak kalau mamanya main sama ibu tuh kan yang jangan lari, hati-hati, nanti jatuh gitu kan ya. Iya, Tapi iya. kalau sama ayah ya itu mungkin ya istilahnya Mbak tadi apa? Dia bisa punya cara yang berbeda dan tidak diduga,
anak nyaman tapi aman. Tapi aman. Yes. Di segmen ini kan kita lebih titik berat dan fokusnya nih ke ayah nih, Ya. Mbak, ya. Nah, kenapa Mbak kok anak yang dekat dengan ayah bisa jadi anak yang lebih pede, terus mereka bisa bergaul, cara bergaul mereka di lingkungan sosial tuh bisa lebih baik. Why gitu? Apa triggernya itu apa? Pada ibu kan sudah memberikan rasa aman lewat menyusui ya. Nah, pada ayah caranya berbeda. Rasa amannya terdapat juga pada ibu, nyaman juga ada juga pada ibu. Tapi pada ayah ada hal yang beda. Apa? Ada tumbuh rasa apa? Rasa keberanian untuk menghadapi situasi beresiko. Contoh, misalnya kalau ayah disuruh bermain, misalnya disuruh main di tempat tidur, anak bayi tempat tidur ya, main di tempat tidur, ayah bisa menggunakan fasilitas yang unik, bisa menggunakan bantal, bisa menggunakan badannya, bisa menggunakan hal-hal yang tidak kita sangka ya, misalnya ditumpuk atau misalnya kardus bisa ditaruh kemudian dibuat perosotan, apapun punya cara yang mungkin buat ibu berantakan, tapi buat ayah itu fun, buat anak itu fun gitu ya. Nah, hal yang berbeda adalah otak laki-laki sama otak perempuan itu berbeda, sehingga pada saat pada ayah itu menjadi berbedanya apa? Dia punya kemampuan praktis yang tidak dimiliki oleh ibu. Oh gitu, jadi itu keluarnya natural aja ya? Natural aja. Pasti. Dan pada saat dia dekat dan ayah mendekap dia, menangkap dia, menjaga dia, anak merasa apa? Merasa terlindungi, merasa dirinya berharga, merasa dirinya aman, sehingga pada saat dia usia selanjutnya anak akan merasa rasa itu tetap ada dan membuat dia lebih tangguh menghadapi situasi sosial yang menekannya. Gitu. Luar biasa nih informasinya nih. Aku jadi ini kalau mau kayak gini gimana nih Mbak? Contoh nih contoh nih. Anak laki-laki dia diajak main sepeda nih sama bapaknya. Nah, bapaknya tuh sambil lari pagi. Nah, itu tuh salah satu bentuk ini juga kah? Bentuk contoh kayak tadi Mbak. Jadi dia sambil main tapi dia bisa ada waktu untuk ayahnya antara ayah sama si anak gitu. Jadi ya, idealnya sih tergantung usianya berapa. Iya. Kalau dia anaknya memang sudah terampil main sepeda, ayahnya memang jago lari, ya nggak apa-apa. Anaknya naik sepeda, ayahnya lari ya. Tapi kalau anaknya main sepedanya lebih jago dan ayahnya pelari yang baru-baru saja, itu tidak aman. Tapi intinya adalah ayah bermain sama anak itu membuat kedekatan dan kelekatan pada anak yang secara emosi akan memberikan dampak ke depannya gitu. Seperti itu. Oke, gitu ya Bun ya. Jadi suami-suami di rumah itu didorong juga gitu. Jadi jangan cuek ya sama tumbuh kembangnya anak karena butuh juga sosok dan figur ayah. Even ya untuk lucu-lucuan buat main-main gitu aja. Walaupun waktunya mungkin nggak banyak ya kalau untuk ayah ya Mbak ya. Ayah ya memberikan kualitas waktu yang baik aja. Iya, gitu. Kalau bisa weekend ya full di weekend itu di-fullin untuk fokus sama anak. Nah, Bun, tadi itu informasi yang bagus banget dari Mbak Eva tentang betapa pentingnya peran ayah dan waktunya yang ayah berikan untuk bisa deket, main sama anak untuk tumbuh kembang si anak ya, Mbak ya. Betul. Secara psikis dan kepribadian si anak. Nah, nanti aku akan balik lagi. Bunda jangan kemana-mana, kita break dulu.